terhadap perbaikan makalah ini dengan judul Manajemen Strategik Pendidikan Islam. Untuk mempersingkat waktu, kepada Ibu Zulherma kita persilahkan untuk mempresentasikan makalahnya kembali dengan judul Manajemen Strategik Pendidikan Islam. Kepada Bu Zulherma kita persilahkan. Ya, terima kasih sebelumnya kepada moderator dan yang saya hormati Bapak Profesor dan Bapak Ibu rekan mahasiswa S3 UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan makalah saya sebagaimana disampaikan oleh moderator tadi yang berjudul Manajemen Strategik Pendidikan Islam ya dalam mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Saya bisa share screen, Pak? Silakan Bu, sudah bisa Bu. Lupa saya tadi. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Ya, Manajemen Strategik Pendidikan Islam pada mata kuliah Manajemen Pendidikan Islam. Ya, mungkin sebagaimana yang pembicaraan kita sebelum ini ya, mungkin Bapak Ibu yang berada di departemen, saya lihat ya, dosen, Bapak Ibu guru, itu mungkin sudah terbiasa dengan manajemen strategik ini. Yang kalau saya secara garis besar lihat bagaimana menerapkan manajemen yang seidealnya di lembaga pendidikan kita. Hey. Jadi untuk latar belakangnya di sini saya ambil adalah lembaga pendidikan Islam tidak akan maju jika tidak mampu bersaing secara kompetitif dengan lembaga pendidikan lain. Untuk itu lembaga pendidikan Islam perlu di-set atau yang udah eksis mungkin di-reset pengelolaan satuan pendidikannya dan mencoba menerapkan manajemen strategik ini. Jadi manajemen strategi ini sebenarnya awalnya itu adalah merupakan manajemen yang dilakukan oleh pelaku bisnis atau manajemen yang dilakukan di mereka yang di ekonomi, ya. Akan tapi seiringnya dengan waktu banyak juga praktisi di pemerintahan, di publik, dan praktisi pendidikan yang melihat ada efisiensi, ada efektivitas, dan ada keunggulan komparatif yang bisa mereka dapatkan. Kenapa tidak diimplementasikan pada dunia sektor pemerintahan dan sektor pendidikan? Ya, jadi dengan dua hal itu mereka ingin mengadaptasi ini ke dunia publik atau pemerintahan dan ke dunia pendidikan. Jadi sebagaimana saya tulis di makalah itu pada tahun ini baik Kemenak dan Kemendikbud itu mengeluarkan rencana strategis mereka, ya. Jadi untuk tahun 2020 sampai tahun 2024. Jadi kalau kita bicara tentang manajemen strategi ini, kita melihat komponennya itu bagaimana membuat perencanaan strategis dan bagaimana implementasi dan evaluasi strategik, ya. Kemudian diskusi kita ini saya berusaha untuk menemukan apa itu manajemen strategik ya di dunia pendidikan, bagaimana hierarki dan proses manajemen strategik, kemudian konsep dan implementasinya dalam dunia pendidikan, khususnya dunia pendidikan Islam. Kemudian pada bab kedua pembahasan bicara tentang pengertian manajemen strategik, saya mengambil dua pendapat, yaitu menurut Fred R. David, manajemen strategi itu katanya adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan lintas fungsi, ya. Lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Kemudian pendapat Hussein Umar yang mengatakan manajemen strategik merupakan suatu seni dan ilmu dalam hal pembuatan, formulating, penerapan, implementing, dan evaluasi keputusan-keputusan strategis antar fungsi yang memungkinkan sebuah organisasi mencapai tujuannya pada masa mendatang. Ya. Jadi tadi kita di kuliah sebelumnya, saya mendengar juga kata Pak Ferry tadi ya, katanya strategi adalah bagaimana menggunakan seluruh kekuatan militer ya, jika dalam suatu pertempuran yang namanya strategi itu, bagaimana menggunakan seluruh kekuatan militer untuk bisa memenangkan pertempuran.
Dan kalau di tim itu katanya kalau ada pertandingan, bagaimana kekuatan tim bisa memenangkan pertandingan. Ya, jadi kalau kita lihat secara kesimpulannya, manajemen strategik ini adalah bagaimana menggunakan seluruh kekuatan sumber daya yang ada pada organisasi kita untuk menangkan keunggulan kompetitif kita sebagai organisasi pendidikan, ya, sehingga itulah yang secara umumnya menjadi tujuan dari organisasi kita. Dan selanjutnya, saya melihat hierarki dan proses manajemen strategi pada lembaga pendidikan. Jadi di sini ada hierarki pelaksana. Ini adalah piramid yang merupakan, kalau saya lihat bahasa Inggrisnya, the level of strategic management. Level-level manager, ya, yang akan merencanakan, mengimplementasikan dan mengevaluasi. Jadi yang di sepertiga atas ini top manajemen itu bisa disebut sebagai manajemen puncak. Jadi kalau misalnya di kampus itu rektor, kalau di perusahaan pimpinan perusahaan direktur, kalau di dinas bisa kepala dinas, kalau di yayasan bisa ketua yayasan dan timnya. Kemudian yang kedua, manajemen menengah atau middle management. Kepala bidang, pimpinan proyek, kepala bagian, manajer cabang, divisi. Kemudian yang di bagian bawah itu di bawah piramidnya manajemen lini pertama atau first line management. Jadi inilah hierarki pelaksana manajer strategik ini. Kalau di top manajemen merupakan penanggung jawab seluruh aktivitas manajemen strategik ini. Kemudian selanjutnya proses manajemen strategik, ya. Ini ada tahap-tahap yang harus dilalui dalam proses perencanaan strategis. Jadi awalnya perencanaan strategis, kemudian implementasi dan evaluasi. Setiap langkah merupakan pijakan untuk langkah selanjutnya, sehingga harus dilakukan secara berurutan dan teratur. Proses tahapan dalam sebuah manajemen strategik menurut Fred R. David, ya, adalah pertama analisis lingkungan. Jadi sebagaimana kita lihat di gambar ini ada analisis lingkungan, di mana meliputi kegiatan analisa lingkungan, baik internal maupun eksternal, dengan analisis SWOT. Ya. Mungkin kita sudah terbiasa dengan hal ini, saya rasa, ya. Bagaimana kita mengidentifikasikan peluang, ya, ancaman eksternal organisasi, dan menentukan kekuatan dan tantangan internal organisasi kita. Dan rencana untuk mengembangkan visi dan misi organisasi. Letakkan tujuan jangka panjang organisasi, membuat sejumlah strategi alternatif untuk organisasi, serta memilih strategi tertentu untuk digunakan. Kemudian yang kedua, menyusun panduan pelaksanaan. Jadi menyusun panduan pelaksanaan sebagaimana yang dibuat oleh Renstra 2020 sampai 2024 yang dilakukan Kemenak dan Kemendikbud itu, kita bisa melihat itu seluruh stakeholder, seluruh pelaksana, baik pimpinan sampai semua lini sampai ke bawah itu bisa mempelajari dan menjadikan itu panduan pelaksanaan. Jadi saya pun kemarin kan waktu di kampus masuk tim Borang, jadi saya melihat kalau ada Renstra universitas itu kemudian kita jadikan Renstra fakultas. Nah, Renstra fakultas dijadikan Renstra prodi. Jadi kalau di sini dalam penyusunan rencana strategis ini, ya, seperti ini, itu pada pendahuluan pada bab satunya itu isinya adalah filosofi, falsafah dari organisasi itu, latar belakangnya, sejarahnya, landasan hukum, paradigma pendidikannya, dan pilar organisasi. Kemudian bab keduanya itulah yang hasil analisis SWOT. Bagaimana analisis lingkungan internalnya, itu termasuk kemahasiswaan, dosen, tenaga kependidikan, kurikulumnya, pembiayaan, sarana prasarana, penelitian, pengabdian masyarakat, tata kelola, dan kerjasama. Kemudian bagaimana analisis kondisi lingkungan eksternal. Ya. Kemudian pada bab 3-nya, visi itu ditetapkan visi, misi, tujuan, dan sasaran. Ya. Visinya seperti apa, misinya, tujuan, tata nilai, dan sasaran strategis yang betul-betul ingin dicapai, sasaran strategis mereka. Kemudian pada bab 4 betul-betul mereka memaparkan strateginya.
ya strateginya dan strategi umum. Jadi kita butuh menyusun panduan ini setelah melakukan analisis lingkungan, dan kemudian di Renstra ini juga dibuat tentang kerangka implementasi, strategi pendanaannya, tata kelola, pengawasan internal, sistem pemantauan dan evaluasi, serta sistem dan teknologi informasi terpadu. Sudah menyusun strategi, juga melakukan implementasi dan eksekusi strategi, evaluasi, monitoring perbaikan. Jadi ketika melakukan ini, kita boleh melakukan perbaikan apabila dirasa perlu untuk refleksinya ya. Sian Cak Nas. Ya. Ikut kuliah. Kemudian manajemen strategi pada lembaga pendidikan Islam. Sebagaimana tadi sudah kita paparkan bahwa untuk mendapatkan suatu rencana strategis kita butuh melakukan analisis SWOT. Jadi pada makalah ini pada bab 6 sampai bab itu saya mencoba melihat contohnya misalnya pesantren ya. Komponen manajemen strategi itu ada 2, perencanaan strategik dan implementasi strategik. Jadi contohnya misalkan untuk perencanaan strategis ada 6 langkah yang dapat kita lakukan. Analisis SWOT adalah suatu proses mengidentifikasi berbagai faktor secara sistematis untuk dapat merumuskan strategi organisasi. Analisis ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan strengths, peluang atau opportunities, strength kekuatannya dan peluang opportunities, namun secara bersamaan dapat juga minimalkan kelemahan jika ada weakness-nya dan ancaman atau threats-nya. Proses penyusunan strategis lalu berkaitan dengan pengembangan misi. Jadi searah dengan pengembangan misi yang ingin kita capai. Ternyata kelemahannya seperti ini, kelebihannya seperti ini, peluang seperti ini, ancaman seperti ini. Kemudian tetapkan tujuan juga strategi dan kebijakan organisasi. Dan dengan demikian, perencanaan strategis atau Renstra harus menganalisis faktor-faktor strategis organisasinya, baik kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman tersebut. Ya, saya coba ini pesantren ya. Kebetulan kita juga punya pesantren. Rencana mau melihat Renstranya Sabihisma, tapi ini secara umum saja, hampir sama mungkin ya. Kekuatan pesantren itu dari segi strength-nya, pesantren itu punya pengaruh kuat pada hampir seluruh kehidupan masyarakat Muslim yang taat. Pesantren menggunakan sistem serungan atau halaqah dengan metode tersebut memperkuat hafalan, banyak ayat, hadis, dan pelajaran-pelajaran lain di luar kepala dan tidak dimiliki oleh satuan pendidikan lain. 3 sistem pembelajaran pesantren dinilai dapat melestarikan kitab-kitab klasik, ya, kitab-kitab ulama soleh dahulu, dan mampu memahami bahasa Arab, ya. Kemudian dapat menerima dengan ikhlas kekurangan sarana prasarananya. Kalau kita di yayasan mungkin itu dituntut ya, kalau tidak maksimal sarana prasarananya dianggap gagal. Tapi kalau di pesantren itu menjadi mereka bisa menerima, para santri bisa menerima, orang tua santri bisa menerima kalau ada kekurangan sarana dan prasarana. Sistemnya yang sentralistik, di mana para santri sangat menghormati kiai atau pimpinan dan mentaati hampir segala yang diperintahkan. Kelemahannya, pada umumnya pendidikan pesantren tidak memiliki prasarana yang cukup ya, walaupun bisa dimaklumi, tapi tetap tidak menunjang bagi kesuksesan suatu pembelajaran. 2, pemilikan lembaga oleh keluarga atau kelompok yang mungkin bisa menimbulkan sikap otoriter, tidak kurang profesional. 3, lulusan pesantren mengalami kesulitan dalam memasuki dunia kerja. Kemudian kurangnya kemampuan menalar ya, karena mereka lebih cenderung untuk menghafal. Dan kelima, ada fanatiknya pada mazhab atau pendapat yang mungkin diterima di pesantrennya. Kemudian peluang pesantren. Pertama, adanya tradisi keagamaan dan kepemimpinan informal pada pesantren yang merupakan potensi nasional bahkan ya untuk pembinaan keimanan dan ketakwaan umat. Yang kedua, tradisi keagamaan pada pesantren terlihat kuat dan tidak mudah untuk dimasuki oleh paham-paham dari luar. Yang ketiga, lembaga pendidikan pesantren masih diterima sebagai lembaga pendidikan alternatif. Keterbatasan tempat dan kurang cerahnya harapan lulusan sekolah menolong kedudukan lembaga ini sudah dapat melakukan program studinya baik secara menyeluruh maupun secara terbatas. Keterikatan psikologi orang tua Muslim dengan lembaga pendidikan agama ini masih kuat.
kuantitas lembaga pesantren yang berjumlah sangat banyak membuat keberadaan pesantren sangat berpengaruh. Kemudian ancaman pesantren, pertama, lembaga pesantren memberikan kesan tradisional sehingga tidak menjadi pilihan untuk kemajuan. Ada yang menganggap kuno atau gimana. Kemudian pesantren dikesankan eksklusif, kurang mengikuti perkembangan kitab-kitab terbaru dengan problematika di masyarakat. Pola kehidupannya yang contoh para sufi sehingga dalam pandangan kebanyakan orang terlihat kumuh ya dan tidak terawat. Itu termasuk ancaman juga karena mereka zuhudnya ya. Sistem organisasi yang sentralistik di mana sebuah kebijakan dan orientasi program ditentukan oleh pimpinan dan jadikan ketergantungan kepada sosok pimpinan. Sehingga ketika mungkin pimpinannya wafat, itu pesantrennya bisa mundur. Jadi dari analisis SWOT ini ya, kita bisa suatu lembaga pendidikan Islam itu bisa menemukan bagaimana analisis itu terhadap visi, misi, dan tujuan mereka. Dan apa strategi yang terbaik yang bisa mereka buat sehingga apa yang mereka temukan dalam analisisnya itu bisa mereka kontrol dan kendalikan. Sehingga sebagaimana kita harapkan tujuan organisasi itu dapat diraih. Kemudian sistem perumusan strategik, analisis SWOT, penentuan FKK ini katanya faktor kunci keberhasilan, formulasi visi, misi, dan nilai dasar, sistem perencanaan strategik, itu ada tujuan, sasaran, dan strateginya, sistem penyusunan program, seperti apa rencana operasionalnya, sistem penyusunan anggaran, termasuk biaya, sistem pengimplementasian, dan sistem pemantauan. Jadi di sini kita lihat setelah perencanaan strategi bagaimana implementasi dan evaluasi strategik. Rencana strategis tentu harus dibarengi bagaimana dengan implementasi dan evaluasinya. Ini tidak terlalu saya bahas. Kata kuncinya yang saya temukan dengan cara membuat indikator kerja yang terukur sehingga setiap rencana dari rencana strategi itu bisa dibandingkan ya antara rencana dengan implementasi dengan membuat indikator kerja yang terukur. Jadi kesimpulannya, pertama manajemen strategik adalah proses formulasi dan implementasi rencana dan kegiatan yang berhubungan dengan hal-hal yang penting dan berkesinambungan bagi suatu organisasi, lembaga, atau lembaga. Konsep manajemen strategik digunakan di dunia pendidikan untuk lebih mengefektifkan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka mencapai tujuan pendidikan secara umum dan khususnya dalam mencapai tujuan pendidikan agama Islam. Yang kedua, bentuk hierarki disusun dari level tertinggi dalam organisasi, kemudian strategi tingkat bisnis, middle management, kemudian kalau di sekolah, sekolah adalah hierarki tingkat bawah, kalau itu dinas, kemudian kepala bidang atau ke kabak atau kabit, kemudian sekolah. Manajemen strategi dalam pendidikan Islam sama sebagaimana manajemen strategi organisasi memiliki dua komponen, yaitu perencanaan strategi dan implementasi strategik. Kemudian implementasinya suatu solusi untuk memberdayakan keseluruhan tim dan organisasi tersebut agar secara komprehensif dan sistematis mampu mewujudkan visi dan misi serta tujuan organisasinya. Saran saya, manajemen strategi merupakan bagian tak terpisahkan dari ilmu manajemen. Ini adalah suatu solusi untuk memberdayakan keseluruhan organisasi secara komprehensif dan sistematis, mampu mewujudkan visi dan misi organisasi. Untuk penulis menyarankan lembaga pendidikan Islam tergerak untuk men-set atau meriset manajemen lembaganya dengan manajemen strategi ini agar menjadi lembaga pendidikan Islam yang kompetitif dan unggul. Mungkin demikian saja makalah yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih Ibu pemakalah yang telah menyampaikan presentasinya di hadapan kita bersama. Luar biasa, minimal ada beberapa catatan-catatan kami bahwa manajemen strategi pendidikan dalam lembaga pendidikan Islam sangat dibutuhkan sekali. Sehingga apa yang dikatakan lembaga pendidikan Islam, lembaga yang lebih kompleks daripada pendidikan umum. Yang penting ada dua beban misi di sana,
Pertama, misi pendidikan Islam, akademik, dan misi keagamaan. Tadi telah dipaparkan oleh pemakalah luar biasa, sehingga domain kita pada hari ini berada pada apa itu manajemen strategik, bagaimana hierarki dan proses pelaksanaan manajemen strategik, bagaimana konsep manajemen strategik dalam pendidikan Islam, bagaimana implementasinya pada pendidikan Islam. Tadi beliau juga ada menyampaikan beberapa langkah untuk melakukan manajemen strategik dalam pendidikan Islam itu sendiri. Tadi beliau sampaikan ada beberapa langkah termasuk analisa lingkungan, menyusun panduan, pelaksanaan dan evaluasi. Namun untuk melaksanakan manajemen ini ada ancaman peluang, juga beliau sudah sampaikan tadi dengan mengemukakan salah satu contoh pondok pesantren. Sehingga pesantren itu memang suatu lembaga yang harus kita besarkan. Tentu kalau saya sebagai sebagai orang yang selalu berada di lapangan, selalu saya sampaikan itu ada 4 quality assurance dalam pondok pesantren itu. Pertama, kompetensi keulamaan, yang kedua kompetensi akademis, yang ketiga kompetensi kepribadian, yang keempat kompetensi life skill. Tentu itu dikelola dengan manajemen strategi pendidikan dalam Islam. Saya rasa masih banyak kisi-kisi yang perlu kita pertajam, kita pertanyakan. Kami persilahkan kepada penanggap. Kalau sudah saya catat tadi ada 3 penanggap untuk pertama ini. Yang pertama Bapak Muhammad Adi, yang kedua Bu Tuti Alawiyah, yang ketiga Pak Azal Khairi. Itu segmen pertama ini kita berikan 3 penanggap. Kepada yang pertama Pak Muhammad Hadi kita persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemakalahnya mana? Pemakalahnya ada? Ya, Pak Hadi. Ya. Ya. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh moderator. Yang terhormat Pak Profesor Dr. Asnawir dan yang terhormat kawan-kawan kelas PIB. Yang ingin saya tanyakan langsung saja di sini adalah mengenai manajemen strategi pendidikan Islam. Ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan kepada pemakalah mengenai manajemen strategi. Pertama, dalam lembaga pendidikan Islam itu dikenal sebagai organisasi yang berada di bawah pendidikan. Nah, di situ ada yang namanya perekrutan anggota, keanggotaan organisasi lembaga pendidikan Islam. Tadi sempat dikatakan pemakalah mengenai ada indikator kerja yang terukur di sana. Nah, di luar sana banyak orang-orang yang belum bekerja, yang tamat kuliah. Bahkan kalau kita bayangkan di UIN saja setiap tahun itu ada berapa orang yang di wisuda. Tapi yang masalahnya bukan wisudanya. Setelah itu mereka mau bekerja di mana? Yang mereka selalu katakan adalah the power of orang dalam. Nah, apakah termasuk strategi manajer itu? Apa istilahnya tadi? Manajemen strategik yang seperti itu. Kalau ada orang-orang yang sudah punya backingan dari dalam, dia masuk kerja di situ. Apakah itu termasuk pada manajemen strategik? Ya, the power of orang dalam itu. Kekuatan orang dalam maksudnya. Selanjutnya mengenai evaluasi. Bagian evaluasi dari manajemen strategik. Kita lihat sendiri pendidikan Islam ini bisa dikatakan ada majunya, ada juga mundurnya gitu. Salah satunya tadi ada kelemahan-kelemahan, di antaranya kelemahan pesantren. Nah, menurut pemakalah sendiri berdasarkan makalah yang telah dibikin di 17 lembar ini, apakah kelemahan ini bisa dirubah melalui manajemen strategik? Soalnya kalau ditulis kelemahan di sana, berarti kelemahan ini bisa dikatakan
akan terus ada kalau tidak ada evaluasi yang benar gitu. Nah, bagaimana pemakalah menanggapi ini? Ya, jadi pertanyaan saya dua. Yang pertama tadi adalah bagaimanakah tanggapan pemakalah mengenai the power of orang dalam atau kekuatan orang dalam merekrut anggota organisasi dalam lembaga pendidikan Islam, apalagi dunia kerja baru bagi orang-orang yang baru tamat atau fresh graduate. Kemudian yang kedua, bagaimana tanggapan pemakalah mengenai evaluasi manajemen strategik ini? Apakah akan selalu ada kelemahan gitu? Sementara disebutkan tadi ada evaluasi setiap ujung-ujungnya. Ya, ada manajemen SWOT-nya tadi. Ada weakness-nya, kelemahan yang dilihat di situ. Nah, demikian kembali kepada moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minimal ada 2 pertanyaan, sudah saya catat. Terus kita lanjut kepada yang kedua, Ibu Tuti. Kita persilahkan. Halo Bu Tuti. Halo. Ya. Bu Tuti, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Bapak Moderator yang telah memberikan kesempatan. Yang terhormat Bapak Profesor serta teman-teman yang saya hormati. Tentu kita berterima kasih kepada pemakalah yang telah menguraikan tentang manajemen strategik sehingga mampu membuka cakrawala kita tentang manajemen strategik, di mana persaingan dalam memperebutkan objek pendidikan itu sangat erat kaitannya dengan kejelian pimpinan untuk mengenali selera pasar serta pemilihan strateginya. Nah, dalam upaya menguatkan daya saing dan tuntutan perubahan akibat arus globalisasi, maka penerapan manajemen strategi menjadi sebuah keniscayaan, terutama pada lembaga pendidikan Islam, khususnya di sini pendidikan ya, terutama pendidikan agama Islam. Nah, tadi Bu Emma sudah menjelaskan tentang perlunya analisis SWOT itu ya dalam manajemen strategi. Ada strength, kekuatan, weakness, kelemahan, opportunity, tantangan, peluang, kemudian threat, itu kelemahan. Cuman karena tadi yang contoh yang diambil oleh Bu Emma ini salah satu pesantren yang kalau kita lihat mungkin pesantrennya tradisional ya Bu Emma ya, dari kelemahan-kelemahan yang kita lihat. Nah, sementara banyak lembaga pendidikan Islam itu yang kualitasnya tinggi. Artinya orang berbondong-bondong untuk masuk ke sana, bahkan banyak yang tidak punya kesempatan untuk masuk ke lembaga pendidikan Islam tersebut. Nah, kalau di Kota Padang yang kita lihat tuh ada Arisalah, itu tidak mudah untuk masuk ke Arisalah. Kemudian ada Askia yang udah lama ya. Kemudian ada Al-Azhar, itu kalau kita lihat itu biayanya itu yang mampu sekolah sana itu menengah ke atas. Nah, jadi kalau menurut saya itu pencontohan itu secara global dulu, memang kan ya, kelebihan kekurangan dari beberapa lembaga secara umum. Nanti baru ada mungkin contohnya merucut ke salah satu pesantren ini. Jadi ketika kita membaca makalahnya, yang terbayang nanti tadi kelemahan dari sebuah pesantren tradisional gitu ya. Kita tidak melihat kelebihan-kelebihan, padahal banyak lembaga termasuk pesantren modern yang mengadopsi perubahan arus globalisasi dan mereka mengadopsi juga teknologi dan sistem informatika dalam pembelajarannya dan dalam juga pengelolaan manajemen lembaganya. Nah, itu yang pertama.
Yang keduanya lupa ini Bu Emma. Nah, Di skip Ya. atau itu Bu? Mungkin itu aja dulu Pak Zal. Oke, Bu Tuti, tadi sudah disampaikan dalam dunia persaingan sekarang, manajemen lembaga dalam Oh dunia ya, ada persaingan. satu lagi Pak Nur. Ya, Nah, kan ada analisis lingkungan gitu ya. Jadi dalam manajemen strategi itu kita harus melihat juga eksternal, internalnya gitu kan. Kemudian misalnya dalam kekuatan di dalam sumber daya apa kekuatan di dalam dan di luar gitu ya. Jadi kalau menurut saya perlu analisa gitu dalam sebuah lembaga pendidikan itu, misalnya dia punya kekuatan mungkin sarana prasarananya, gurunya mungkin mempunyai pendidikan kebanyakan S2 mungkin ya, atau dia punya lahan yang luas sehingga bisa membuat hal-hal baru yang berbeda dengan sekolah-sekolah pesaingnya. Jadi analisa itu tadi tidak ditemukan di dalam makalah. Terima kasih. oke Bu Tuti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjut kepada Pak Zal Khairi. Dipersilakan Pak Zal. Baik, terima kasih atas waktunya. Juga strategi belajar melihat tentang manajemen strategi dalam dunia Islam. Jauh suaranya Pak. Azal, kiri. Tolong kod suara. Tuh suara HP-nya tuh yang diandalkan mungkin tuh. Tuh. Baik, terima kasih. Kita ulangi. Pada sebagai kita pembahasan tentang manajemen strategi pendidikan Islam. Nah, kalau kita lihat judul tentang manajemen strategi pendidikan Islam. Nah, sebenarnya kalau kita lihat apa itu manajemen, jelas berbagai langkah upaya susun yang kita buat dalam tujuan secara sistematik. Nah, di Islam tentu pada konsepnya itu kita harus lihat apakah pendidikan Islam dalam proses atau lembaga pendidikan Islam. Sementara kalau kita ketahui bahwasanya pendidikan katakanlah misalnya dikatakan pendidikan Islam dalam ada dua pendidikan agama dan keagamaan. Nah, sementara kalau pendidikan agama itu seperti mulai dari yang bersifat formal, MI, MTS, MA, itu dalam pendidikan agama. Kemudian kalau pendidikan keagamaan baru bisa masuk ke pesantren, kemudian MDA, MDT, yang bersifat. Nah, dalam kondisi ini kita lihat apakah pendidikan Islam atau pendidikan Islam manajemennya pada pendidikan Islam atau pendidikan Islam. Nah, kalau itu berada pada lembaga pendidikan Islam, itu kita lihat bagaimana implementasi di manajemen strategi ini dalam pendidikan itu terkait dengan karakteristik manajemen itu secara sendiri, kemudian dimensi manajemen strategi itu dan dimensi kualitas. Nah, kita itu berikan kekuatan. Nah, sebenarnya kekuatan karakteristik manajemen strategi pada pendidikan Islam, kemudian bagaimana mewarnai dimensi manajemen strategi pada lembaga Islam ini, dan pula tingkat kualitas manajemen ini. Ketika ini kita akan melihat konsep dari pendidikan Islam, konsep adalah kalau anak menikah, kenapa harus jadi kalau sudah pada masalah terhadap implementasi konsep strategi Islam ini, manajemen strategi pendidikan Islam dalam lembaga pendidikan Islam itu sendiri. Nah, sekarang kalau kita lihat, kalau kita mengambil keputusan dan sebagainya, kalau bisa dipersulit, ya harus dipersulit. Sementara kalau manajemen pendidikan Islam, kalau bisa dipermudah, kenapa dipersulit? Nah, ini tentu juga. Nah, kalau kita masuk kepada
kurikulum di pesantren, apakah pesantren itu adalah manajemen kurikulumnya atau manajemen pesantrennya. Kalau kita masukkan ke pesantren, manajemen strategi yang Islam pada pesantren itu apakah manajemen pesantrennya atau manajemen kurikulumnya. Sebab di sana itu ada dua fungsi. Kalau manajemen pesantren adalah tata kelola pesantren dalam rangka manage pesantren mengadakan sarana prasarana dan sebagainya. Nah, ketika masuk kepada manajemen kurikulum, nah itu kaitannya dengan mutu, pertama pesantren bagaimana dan sebagainya. Nah, ini bagaimana nih kaitannya dari implementasi manajemen strategi pada lembaga tersebut, baik itu karakteristiknya, dimensinya maupun dimensi manajemennya ataupun dimensi kualitasnya. Demikian untuk Zulma. Oke, kita lanjut ke penanya keempat. Oh, Pak. Pak. Yep. Halo. Halo Pak. Halo, ya Pak Usman. Awal Pak. Nah, Pak Ibu Hasnah dulu. Bu Asna. Ya, Bu Hasnah. Ya, baik, terima kasih Pak Moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi. Yang terhormat Pak Prof, kemudian teman-teman seperjuangan. Baik Bu Emma, membicarakan masalah manajemen strategik ini, apakah penggunaan manajemen strategik ini kita gunakan ketika menyusun Renstra saja, ya, Renstra lembaga pendidikan, kalau kita Renstra lembaga pendidikan, kemudian apakah ada perbaikan-perbaikan, kalau memang ada perbaikan-perbaikan Renstra itu sekali berapa tahun atau sekali berkala berapa kita harus memperbaiki Renstra tersebut. Apakah Renstra itu kita perbaiki ketika kita mau akreditasi saja begitu. Kemudian dalam menyusun Renstra itu kan kita memakai analisa SWOT itu. Nah, apakah dalam menggunakan analisa SWOT itu kita melibatkan orang dalam saja atau kita melibatkan orang luar misalnya seperti stakeholder dan lain sebagainya. Cuman itu saja Pak M. Nur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nanti kita perjelas. Ya, silakan selanjutnya Pak Dedi. Saya Pak. Pak Dedi dulu. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan. Langsung saja kepada pemakalah. Ya, to the point ya. Ya, langsung saja kepada Bu Zuhairma selaku pemakalah tentang apa namanya itu manajemen strategik dalam pendidikan Islam ya. Biasanya kalau di sekolah kami itu kenal dengan istilah rencana kerja sekolah gitu kan. Dan itu setiap tahun itu ada dibuat gitu kan. Kemudian pertanyaan saya adalah langsung saja kepada Bu Zuhairma, mungkin menurut pemakalah nih kira-kira yang menjadi kendala sebenarnya itu, yang menjadi kendala dalam implementasi rencana tersebut, apakah sehingga yang menyebabkan terjadinya sering kegagalan atau sering kurang berhasil gitu kan dalam pelaksanaan manajemen strategik itu. Nah, yang kita ketahui tadi yang dari Bu Zuhairma sampaikan, manajemen strategi itu artinya adalah rencana gitu kan. Karena strategi adalah rencana. Berarti rencana strategis yang dilakukan sekolah selama beberapa tahun ke depan kan gitu, atau rencana strategis lembaga pendidikan pada beberapa tahun yang akan datang. Jadi pertanyaan saya itu adalah kira-kira kelemahannya itu sehingga mungkin tidak banyak atau mungkin kebanyakan rata-rata lembaga pendidikan itu kurang berhasil dalam menerapkan strategi ini. Apakah kelemahannya dari segi rencananya yang kurang benar atau pelaksanaan manajemennya itu yang kurang benar? Mungkin itu yang saya tanyakan kepada Bu Zuhairma. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Dedi. Baru kesempatan untuk Pak Usman. Tapi jangan yang berat-berat Pak Usman, yang sedang-sedang saja. Silakan Pak Usman. Pak Nur ada dosen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak PM Nur sebagai moderator, terhormat Pak Prof dan Bapak, Ibu-ibu serta S3 PI. Langsung saja kepada Bu Zul.
Pertama konfirmasi dulu ke Bu Zul dalam penerapan implementasi manajemen strategi di lembaga pendidikan tadi. Bu Zul kan pedomannya tadi merujuknya kepada manajemen strategik dari Fred R. David gitu ya. Kalau di situ kan ada 3 kata Bu Zul tadi, ada memformulasikan, ada mengimplementasikan, dan ada mengevaluasikan strategi. Nah, sementara di halaman 6 kalau nggak salah tadi, di halaman 6 penerapan manajemen strategi di lembaga pendidikan, di situ hanya 2, Bu. Hanya bagian memformulasikan strategi dan implementasi strategi. Nah, apakah yang bagian ketiga ini memang tidak diterapkan sama sekali atau bagaimana penerapannya? Ini bagaimana menurut Bu Zul? Kemudian yang berikutnya, ketika Bu Zul bercerita tentang Renstra, ya, kita di lembaga pendidikan di kampus kan sering juga nih cerita-cerita menyusun Renstra gitu Bu ya. Pertanyaannya pertama, idealnya menyusun Renstra ini jangka waktunya untuk berapa lama ini Bu Zul? Sesuai dengan aturan dari Fred David tadi. Dan kemudian ada di situ ada Renov. Nah, Renstra dan Renov ini ketika kita bawakan ke manajemen strategik, ini bahagiannya di mana nih Bu Zul? Renov, rencana operasional gitu. Apakah masuk dalam kajian? Karena tadi nggak ada disinggung juga di situ tentang Renov, Renstra ada tadi disinggung gitu ya. Dan ini sedikit untuk Pak Hadi tadi, mungkin yang the power of orang dalam katanya tadi, karena memang kita rujukannya, saya ketika lihat Renstra memang ada analisis SWOT gitu kan yang disampaikan oleh Bu Zul, juga beberapa formulasi manajemen strategis yang dari Fred R. David, yang notabene-nya kan itu awalnya kan tentang manajemen bisnis dan manajemen strategik ya, seperti yang dikatakan Bu Zul tadi. Dan mungkinkah itu yang memang yang mendasari gitu ya, nilai-nilai manajemen di beberapa perguruan tinggi, kadang penerapan nilai-nilai manajemennya itu keluar dari nilai-nilai spiritual yang ada di lembaga itu sendiri gitu. Sehingga untuk mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya seperti prinsip dagang ya, manajemen marketing, kadang ya mengalahkan nilai-nilai spiritual, nilai-nilai tauhid yang ada di lembaga itu sendiri. Nah, ini menurut Bu Zul bagaimana? Itu saja Bu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, lanjut Pak Isnando. Ya Pak, baik. Ya, 7 poin Pak Is. Ya, itu poin aja. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isnando Tamrin, ingin bertanya kepada Ibu pemakalah. Ya, sekarang kita akan mata kuliah kita manajemen strategi pendidikan Islam. Pertanyaan saya singkat saja, ada nggak ayat-ayat atau hadis-hadis, karena kita pendidikan Islam, ayat-ayat atau hadis-hadis yang berhubungan dengan manajemen strategi ini dalam Islam? Itu satu. Yang kedua, tadi dalam pelaksanaan manajemen strategis ini tadi ada analisis SWOT, digunakanlah analisis SWOT. Ini analisis SWOT ini adalah analisis yang familiar oleh kita itu, yang semua orang tahu itu, yang sering digunakan itu. Ya, yang saya ingin tanyakan, ada nggak analisis lain dari selain analisis SWOT ini yang digunakan dalam konsep manajemen strategis gitu? Kalau ada mungkin bisa ditambahkan, dijelaskan gitu. Nah, sebab kalau saya dengar ya, kalau SWOT ini kadang udah familiar, kadang maaf mengata, kadang basi ya gitu kan. Nah, itu juga ada nggak apa lain, alat pancing lain atau apa namanya, alat lain selain dari analisis SWOT ini gitu, yang dalam pelaksanaan manajemen strategis gitu. Nah, itu. Mungkinnya itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang terakhir Pak Amul. Pada Pak Amul kita persilakan. Ya, terima kasih Pak Moderator. Saya hormat. Ya, yang terakhir 8. Tentang manajemen strategis. Tadi rencana strategis gitu. Hanya itu ada dana induk pengembangan gitu ya. Kalau Renstra itu biasanya kalau di perguruan tinggi itu dilakukan itu sekali 4 tahun ya. Itu posisinya di mana dalam manajemen strategis gitu ya. Terus selanjutnya terkait dengan
branding lah ya, branding terhadap pengelolaan manajemen strategis. Kalau kita membuka umpamanya perguruan tinggi, umpamanya semua yang kita bahan yang kita buat itu kan sama semuanya ya. Jadi, mulai dari awal sampai akhir itu sama. Tetapi kenapa pasar itu merespon berbeda terhadap pendidikan Islam dengan lembaga pendidikan umum gitu? Ada apa gitu ya? Ada apa? Apakah analisa kita terhadap market survei kita itu lemah gitu? Lembaga pendidikan Islam ini dibanding dengan pendidikan umum pada umumnya gitu, sehingga respon pasar terhadap kita itu berbeda. Misalnya kita buka program studi PIAUD umpamanya, kita buka program studi PIAUD di lembaga pendidikan Islam gitu, terus kita buka program studi PAUD di lembaga pendidikan umum, itu responnya pasti akan berbeda. Padahal kita mendasarkan pada manajemen strategis yang sama, semua prosesnya kita ini sama semuanya, tempat pengajuannya sama semuanya, tapi di mana? Apakah implementasinya, cara kita mengolah sumber daya kita itu bagaimana? Nah, mungkin itu ingin saya tanyakan. Oke, Pak Mul. Alhamdulillah, Bapak-Bapak, Ibu, Bapak Profesor yang kita hormati. Makalah kami informasikan ada 8 penanya dari kawan-kawan kita pada siang hari ini. Yang pertama dari Pak Hadi. Tadi beliau pertegas rekrutmen keanggotaan dalam organisasi lembaga keagamaan. Manajemennya itu ada istilah orang dalam. Sehingga ini dijadikan ajang pekerjaan baru bagi kawan-kawan atau adik-adik kita yang baru tamat. Ini benar apa tidak? Ini yang perlu kita perjelas nanti, Bu Emma. Yang kedua dari Pak Adi juga tentang evaluasi. Kelemahan-kelemahan yang diutarakan tadi, bisa enggak dengan evaluasi strategik ini dituntaskan sehingga tidak menjadi suatu kelemahan? Itu dari Pak Adi. Kemudian Ibu Tuti, kita pertegas saja. Lembaga Islam, manajemen dalam dunia persaingan kurang apa? Kurang menggeliget. Sehingga memang manajemen strategi yang ada di dunia Islam itu tidak berorientasi kepada kepada peluang, baik itu peluang pasar, peluang pekerjaan dan segala macam. Itu beliau sangat risah tadi, sehingga antara peluang dan tantangan ini bisa tidak kita urai melalui manajemen strategik ini. Kemudian dicontohkan tadi ada pesantren tradisional dan modern. Padahal kalau kita lihat pesantren modern itu memang sangat digemari, tentu dalam artian manajemennya bagus secara kasat mata kita, sehingga beliau sebut tadi salah satu pondok pesantren masuk ke sana aja susah. Jadi kenapa contoh ini tidak kita barengi tradisional dengan modern, sehingga bisa dijadikan konklusi contoh yang bisa kita ambil nanti secara seksama. Kemudian beliau menambahkan, Ibu Tuti juga analisis ya terhadap lingkungan, tentu ada internal dan eksternal, sehingga dengan analisis ini akan tergambar nanti kekuatan kita. Nah, ini dari Ibu Tuti. Dari Pak Zal tadi, pendidikan itu ada 2, agama dan keagamaan. Manajemen strategi pendidikan Islam ini kemana masuknya ini? Pendidikan agama secara formal, pendidikan keagamaan mungkin di pondok pesantren, dan bagaimana menerapkannya. Strategi ini, karakteristiknya atau kekhasannya, kualitasnya. Kemudian manajemen pesantren, yang dimaksud dengan manajemen strategi itu manajemen lembaganya atau manajemen terhadap kurikulumnya, itu yang beliau tanyakan. Kemudian Ibu Asnah, tadi beliau sampaikan untuk menyusun renstra itu sekali berapa. Kemudian perubahannya itu bisa di tengah jalan kah, seperti mungkin ada anggaran perubahan di DPRD yang bisa kita laksanakan setiap tahun. Nah, ini beliau tanya, sehingga nanti Ibu Emma diperjelas. Kemudian analisa SWOT, ada kepentingan orang dalam dan orang luar ini. Bisa nggak dengan analisa SWOT kita urai itu? Dari Pak Dedi, rencana kerja sekolah sama nggak dengan rencana manajemen strategik tadi? Kendala implementasinya di dalam penerapan, sehingga kurang tersosialisasi atau kurang berhasil. Ada apa ini? Manajemen mana yang salah ini?
Padahal setiap tahun sekolah itu bikin rencana kerja sekolah. Nah, jadi kadang-kadang kurang bisa diterapkan. Jadi di mana titik lemahnya nih? Dari Pak Usman tadi luar biasa, ada prosedur, ada hierarki, segala macamnya, bagaimana penerapannya ini. Kemudian Renstra itu idealnya ya sekali berapa. Dan beliau sampaikan tadi ada renov, rencana operasional, kemana masuknya. Ya, kemana masuk rencana operasional. Nanti mana yang kurang bisa BMA langsung tanya kepada si penanya, tapi insya Allah itu baru beberapa catatan. Dari Pak Isnando ada ayat atau hadis yang mendukung ini. Yang kedua analisis SWOT, kenapa itu terus dipakai? Tidak ada analisis yang lain kata beliau. Sehingga udah botak kepala SWOT ini setiap hari disebut. Jadi beliau minta ada analisa yang lain. Kemudian dari Pak Amul yang terakhir ini, Renstra, ya, posisinya di mana dalam manajemen strategik nih. Kemudian branding daripada manajemen kita ini belum ada kayaknya ini. Sehingga ketika lembaga-lembaga keagamaan bikin suatu program, ya tidak disambut hangat oleh masyarakat sendiri. Sementara lembaga-lembaga lain bikin suatu program, kenapa itu tampilannya berbeda sekali sehingga memang jadi eksklusif. Tidak pernah kita lakukan survei sehingga di mana kelemahan pendidikan Islam itu sehingga di dalam manajemen strategik pendidikan Islam bisa dijadikan suatu masukan sehingga brand kita menjadi brand yang akurat. Ini kata beliau. Ini beberapa hal Bu Emma, silakan Bu Emma jawab. Mana yang rasanya pertanyaan sama cukup sekali saja. Kemudian nanti barangkali dari antara teman-teman kita bisa membantu, kita persilakan kepada Bu Emma, waktu dan tempat kita persilakan. Halo Bu Emma. Bu Emma, mikrofonnya Bu Emma. Oh ya Pak. Terima kasih kepada moderator ya telah memberikan saya kesempatan untuk menjawab pertanyaan yang disampaikan oleh forum diskusi kita. Yang pertama dari Bapak Muhammad Hadi, tadi pertanyaannya kondisi realita di lapangan ya, ada orang yang masuk ke lembaga pendidikan, itu rekrutmennya itu the power of orang dalam katanya. Bagaimana manajemen strategik melihat ini? Ya, kita mungkin ada lembaga ya, kalau mungkin saya bisa melihat dari tempat saya berdiri ya, kebetulan saya juga kepala bagian kepegawaian. Kadang-kadang kita memang membutuhkan rekomendasi ya, kalau memang secara tidak formalnya kita membutuhkan rekomendasi. Kalau misalnya ada ya di orang dalam itu yang bisa merekomendasikan dan bertanggung jawab dengan SDM yang dimaksud, itu kalau secara kebutuhan, melihat kebutuhan dan melihat ya kita ada 3 ya biasanya di personalia itu ada tes administrasi ya, dia masukkan surat lamarannya, kemudian tes administrasi kita lihat apakah sesuai dengan kriteria yang kita butuhkan. Kalau dia sudah sesuai berarti dia sudah masuk dalam prioritas bagi yang diterima. Kemudian kita lakukan yang kedua yaitu kalau di sekolah kita mungkin ada sekolah Islam, mungkin kita ada baca Al-Qur'annya, ada tes-tes yang seperti itu secara spiritual. Kemudian kita minta dia melakukan micro teaching, magang ya. Jadi bagaimana dia melakukan proses belajar mengajar, ini itu dinilai apakah sesuai atau tidak. Kemudian yang terakhir wawancara, juga wawancara dan juga pembekalan. Jadi kalau saya lihat kalau hal itu dilakukan dengan baik ya, dengan SDM yang seperti kata Pak Adi tadi, the power of orang dalam itu yang kita lihat kenyataannya di lapangan. Kalau saya sebagai orang yang kabak juga kepegawaian, kadang membutuhkan juga rekomendasi. Misalkan berdasarkan personal yang sudah di dalam, yang sudah tahu dengan visi misi kita, kemudian dia memperkenalkan SDM yang sudah direkomendasikan, biasanya memang lebih diprioritaskan. Tapi mungkin di lembaga yang lebih profesional seperti lembaga negara itu PNS, ASN seperti itu mungkin tidak boleh seperti itu ya, karena perekrutannya itu hak semua masyarakat untuk bisa
memasukkan punya peluang yang sama. Ya, mereka punya sistem. Nah, kalau saya lihat sekarang mungkin jauh lebih bagus dengan sistem online, dengan dengan ujian online itu biasa saya lihat jauh lebih bagus. Dan bagaimana manajemen strategi melihat ini? Kalau sejauh ini sesuai dengan koridor ya, bagaimana rencana yang kita buat, rasanya tidak terlalu. Tapi kalau kita merekrut orang ya yang akan membuat kelemahan di organisasi kita, itulah yang kemudian menjadikan rencana strategis ini berantakan karena tidak sesuai dengan rencana awal, kriteria awal, dan kualitas SDM yang kita butuhkan. Kemudian yang kedua pertanyaannya, evaluasi. Apakah dengan evaluasi yang dilakukan di rencana strategis itu bisa mengubah kelemahan yang ada ya? Kalau saya lihat, kalau di kampus seperti mereka buat salah satu kelemahan itu adalah ketika keluaran dari atau wisudawan itu ada yang lama, misalnya lama di kampus, macam lama tamat, itu yang harus mereka lakukan, strategi yang harus mereka lakukan adalah memperbaiki input. Kalau menurut saya itu betul-betul dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, kenapa tidak evaluasi dari rencana strategis atau evaluasi yang dilakukan itu akan bisa merubah situasi ya. Jadi menurut pendapat saya, evaluasi itu bisa merubah kelemahan yang ada jika kita bisa menemukan strategi ke depan yang lebih baik. Jadi kemudian pertanyaan selanjutnya dari Ibu Tuti Alawiyah. Saya di sini memakai contoh, di makalah ini memakai contoh tentang pondok pesantren yang mungkin ada pondok pesantren istilahnya yang unggul ya, atau tradisional, atau mungkin modern dan tradisional. Jadi saya memakai di sini pesantren tradisional. Ya, ini cuma sekedar untuk lebih menjelaskan posisi, weakness, kelemahan, kekuatan, peluang, dan juga ancaman mereka. Tidak dengan maksud apapun. Kemudian ada pesantren yang mungkin secara lebih kompetitif dan seperti Askia, Risalah, dan lain-lain yang untuk masuknya saja dengan biaya dan segala macam dan seleksinya seperti Al-Azhar juga itu kenapa kita coba lihat atau gali ya. Jadi saya cuma di sini mungkin diberikan amanah untuk melihat manajemen strategik dan saya menganalisisnya dari salah satu elemen pesantren. Rencananya saya mau membuat sebenarnya pesantren stabilisme, tapi karena waktu yang saya mengambil secara umum saja bagaimana sebuah pesantren mungkin lebih ke pondok ya, pondok madrasah. Banyak ya pendidikan Islam yang luar biasa juga yang kita lihat, yang berhasil, yang bahkan kualitasnya diakui ya, bahkan mungkin untuk beberapa unit kami pun mungkin kadang-kadang termasuk di kampus, Bu Emma bisa bikin sekolah gitu. Mereka yang di akademisi, kita yang di praktisi, mereka melihat itu sebagai suatu kenapa bisa gitu kan. Termasuk juga kita melihat beberapa lembaga Islam yang bagus, yang bahkan mungkin menyaingi sekolah negeri ya. Tapi di sini kita cuma ingin melihat bagaimana pemaparan ini secara umum ya, dengan melihat pesantren, karena itu dekat juga dengan saya dan mungkin beberapa poin di sana weakness-nya mungkin tidak sama dengan secara umum dengan kami, tapi saya cuma mengambilnya sebagai contoh saja. Minta maaf kalau ada yang salah dengan contohnya. Kemudian analisis lingkungan eksternal dan internal tadi saya kurang jelas, Bu Tuti, bisa ditambahkan, Bu? Bu Tuti. Halo Bu Tuti. Ibu Tuti, tadi ada analisis lingkungan. Tentu tidak itu saja kata beliau. Tentu ada analisis dari internal, eksternal, sehingga muncul seharusnya analisa. Dengan analisa itu akan tergambar peluang dan tantangan, sehingga peluang kita kejar, tantangan kita hindarkan. Jadi analisisnya kata beliau
tidak hanya lingkungan saja. Mungkin analisis terhadap internal apa kendalanya, eksternal masyarakat atau memang orang tua murid atau memang sebagai user daripada lembaga itu juga dilakukan analisa sehingga tergambar, tidak analisis lingkungan saja. Itu kalau saya salah menangkap. Iya Pak Zal. Iya Pak Nur. Analisis. Pak Zal saya mengenal. Lanjut Bema. Mirip hari ini. Analisis lingkungan di sini sebenarnya eksternal internal. Ah iya. Ya, analisis di sini kita melihat kalau peluang dan ancaman sebagai lingkungan yang eksternal. Peluang dan ancaman, kita bisa seperti ini atau ancamannya seperti itu adalah lingkungan eksternal organisasi. Sedangkan untuk kekuatan dan tantangan, itu internal organisasi. Apa kekuatan kita, apa tantangan yang mungkin bisa kita atasi, itu kekuatan organisasi. Jadi analisis lingkungan ini memang melihat dari eksternal dan internal. Sebagaimana kita lihat tadi di pesantren itu kan ada orang tua yang mengagumi sistem pondok ya, keikhlasan, finansial dan segala macam. Jadi kalau analisis lingkungan ini memang melihat dengan kacamata dari eksternal dan internal. Mungkin itu. Kemudian dari Pak Zal Khairi ya, mungkin yang bisa saya tangkap adalah manajemen strategi ini itu sebagaimana yang kita katakan di awal adalah bagaimana kita manajemen seluruh kemampuan komponen yang ada di tim kita, termasuk mungkin kalau di sekolah itu kurikulum, keuangan, personalia atau SDM, itu bagaimana seluruhnya masing-masing membuat analisa SWOT, mereka bikin kelemahan dan kelebihan, tantangan dan ancaman masing-masing. Yang semua itu yang di awal kita katakan lintas fungsi itu diambil kebijakan dari perusahaannya. Jadi kalau kita lihat itu bukan sekedar kurikulum saja, tapi bagaimana seluruh komponen yang ada di organisasi kita itu bisa memaksimalkan kinerja. Itu yang kemudian di manajemen sehingga melahirkan suatu lembaga yang kompetitif. Jadi bukan cuma parsial per kurikulum saja. Kemudian Bu Hasnah tadi pertanyaannya, kapan penggunaan Restra itu digunakan dan kapan dievaluasi? Kalau saya belum menemukan teorinya ya Bu, mungkin sama-sama kita cari. Tapi yang saya lihat memang biasanya 4 tahun, sekali 4 tahun. Siapa yang menggerakkan, evaluasinya memang biasanya internal juga. Hierarki tadi ya, hierarki pelaksana manajemen strategik itu mulai dari pimpinan, kemudian kepala bagian sampai di lininya, semua akan mengevaluasi kinerja mereka. Kalau gagal berarti kan secara keseluruhan tim mereka gagal gitu ya. Jadi itu dilakukan sekali 4 tahun, dan kalau saya lihat di kampus itu memang bisa dilakukan evaluasi. Ya, kalau kita lihat di gambar ya, saya pun mungkin kita sama-sama masih belajar ya, mungkin nanti serahkan juga kepada Bapak. Apakah evaluasinya itu kalau kita lihat di diagram gambar yang saya, apakah itu ketika ada satu tahap ke tahap itu boleh dilakukan revisi. Kemudian dari Pak Dedi Sardianto, kendala implementasi, kendala dan implementasi. Mungkin maksud Pak Dedi, kita sudah punya rencana strategis yang bagus. Kendala seperti apa di implementasinya sehingga kemudian ketika akhir harus mengevaluasi kita kecewa, kita tidak melakukan sesuatu yang berarti sehingga rencana kita ini nihil ya, hasilnya nihil. Ya, jadi Bu Emma, ya, Pak Dedi tadi menyampaikan manajemen strategik ini apakah sama dengan rencana kegiatan sekolah? Kami membuat rencana itu setiap tahun katanya.
rencana kegiatan sekolah itu kami buat setiap tahun. Ya, Namun tak. Saya ulang Pak M. Nur. Iya. Boleh saya ulang Pak M. Nur? Silakan Bu Dedi. Ya, makasih. Mungkin pertanyaan saya ke Ibu Zulherma tadi ya, mungkin lebih yang disampaikan oleh Bu Zulherma tadi sebenarnya apa sih sebenarnya kendala gitu kan? Kendala dalam pengimplementasian, karena yang namanya rencana apapun yang rencana yang sudah kita bikin sebaik dan sebagus mungkin, gitu kan? Kadang implementasinya itu yang tidak benar, ya. Dan terkadang apa yang ada di rencana itu hanya tinggal rencana saja. Kira-kira yang salah itu di manajernya atau yang lain kan? Oke, Pak Dedi. Makasih Pak. Ya, oke. Bu Emma, jadi kendalanya apa dalam penerapan mengimplementasikan ini? Oke, Bu Emma. Ya. Memang kadang kita membuat perencana itu mungkin ya kalau untuk di lingkungan tertentu itu istilahnya tugas ya, atau suatu kinerja yang dilakukan sesuai kalender akademik ya, sesuai kalender akademiknya, kemudian dilakukan rapat perencanaan dan segala macam. Jadi sebaiknya kita mungkin ketika membuat rencana strategis itu sudah menjadi kebutuhan. Ketika menjadi kebutuhan dan itu ketika kita gulirkan rencana kita, itu memang harus kita pastikan itu setelah ini implementasinya akan seperti apa. Gitu. Jadi memang harus jelas ya, seperti tadi Pak Usman menyinggung ada renov ya, rencana operasional. Jadi setelah itu ada renov namanya rencana operasional, di mana apa yang kita rencanakan itu kita operasikan atau kita implementasikan. Jadi betul-betul sebagaimana yang disebutkan di akhir PowerPoint tadi itu terukur gitu. Jadi tidak lepas begitu saja. Tentunya saya lihat di Renstra Fit ini juga itu ada kelemahan mereka itu mahasiswa ya banyak yang tidak bisa berbahasa Inggris. Kalau mereka tidak menanggapi hal ini, tidak melakukan suatu perbaikan, tentu mungkin di akhir tahun atau 4 tahun ke depan ketika mereka evaluasi hasilnya akan sama. Tapi mungkin kalau itu mereka lakukan strategi mereka yang sudah mereka dari kelemahan, strategi mengantisipasinya seperti apa dan itu dilaksanakan, tentu hal itu tidak akan terjadi, tidak akan mengecewakan. Jadi mungkin kalau kelemahannya kadang-kadang kita secara reguler melakukan perbaikan, karena mencari-cari kemudian melakukan yang tidak terlalu signifikan dibutuhkan, itu kadang-kadang ketika dievaluasi tidak sesuai dengan perencanaan hasilnya. Mungkin seperti itu. Mungkin kita harus memberikan penekanan kepada kinerja kita bahwa ini penting dan setelah ini apa yang harus kita lakukan. Jadi bukan cuma melakukan perencanaan saja dan membuat strategi saja, tapi tidak melakukan tindak lanjut untuk itu. Kadang prioritas kerja itu bisa juga membuat kita lupa dengan apa yang sudah kita rencanakan. Jadi memang harus secepat mungkin itu untuk ditindaklanjuti agar apa yang kita rencanakan itu bisa terrealisasi. Mungkin. Langsung ke next ke Pak Usman. Kenapa halaman 6 ini hanya 2 manajemen strategik yang saya buat? Sementara menurut Fred R. David itu ada 3 ya. Memang ketika kita diberi materi manajemen strategi oleh Bapak, itu kita cari sendiri batasan-batasan permasalahan yang akan kita angkat. Awalnya saya emang ingin hanya mengambil rencana strategis saja, manajemen strategis dan bagaimana rencana strategis. Kemudian secara idealnya itu ada 3, disebut Fred R. David itu ada 3. Ada yang namanya perencanaan strategis, ada yang namanya pelaksanaan strategis, dan ada evaluasi strategis. Ya. Tapi mungkin di makalah ini pun lebih mencoba menggali 2 hal itu, bagaimana perencanaan dan bagaimana
implementasi saja. Sementara evaluasinya, saya tutup di slide tadi, itu kita perlu melakukan monitoring perbaikan dan membuat indikator-indikator implementasi yang terukur sehingga bisa dipantau. Mungkin dalam 6 bulan sudah harus seperti ini, dalam 1 tahun sudah seperti ini, dalam 1 semester sudah seperti ini. Kemudian ideal waktu Renstra sama dengan Ibu Hasna tadi, saya cuma melihat implementasinya sekali 4 tahun, tapi apakah itu merupakan suatu kebijakan atau teori tertentu, saya juga belum menemukan ya, mungkin sama-sama kita cari. Renov kapan digunakan kata Pak Usman, itu adalah setelah Renstra ada Renov ya, jadi setelah rencana strategis ada rencana operasional, satu paket biasanya. Kemudian Renstra melawan nilai-nilai tauhid lembaga tertentu. Ya ini hal ideal ya, nilai-nilai tauhid itu ada hal-hal ideal. Itu sementara rencana strategis, ada rencana bersama mungkin yang tidak terlalu detail, dan kalau rencana strategisnya itu bisa dimasukkan nilai-nilai tauhid, mungkin itu juga yang adanya implementasi, karena rencana itu yang diimplementasikan dan itu yang dievaluasi. Jadi bagaimana nilai-nilai tauhid ini masuk ke lembaga tersebut. Kemudian Pak Isnando menanyakan ayat-ayat terkait manajemen strategi. Mungkin saya PR dulu ya Pak, saya cairkan. Ya Bu. Kemudian pertanyaan kedua, selain analisis SWOT, ya jadi kalau saya lihat khusus untuk ini ya Pak Isnando, itu ilmu. Jadi yang manajemen strategi ini adalah ilmu. Itu diajarkan di kampus-kampus, termasuk sekarang ada di mata kuliah manajemen strategi pendidikan. Dan kalau kita lihat materinya memang seperti ini. Mereka memakai analisis SWOT. Jadi itu adalah satu paket ikonnya manajemen strategi ini sepertinya analisis SWOT. Jadi apakah kita bisa menemukan hal ini ya? Saya memang tahun 98 gabung dengan Bapak, itu yang pertama saya temukan adalah analisis SWOT ini. Jadi makanya tadi di awal saya bilang mungkin untuk Bapak Ibu yang udah di dinas, Bapak Ibu yang udah dosen, Bapak Ibu yang udah guru, itu sudah sangat biasa ya. Tapi itu masih dipakai ya mungkin, dan saya lihat memang masih bisa diimplementasikan untuk menemukan bagaimana, untuk mengidentifikasi bagaimana organisasi kita. Kemudian yang ke-8, Pak Amul, Renstra itu juga menanyakan sekali berapa tahun. Kemudian fungsi Renstra dalam manajemen strategik ya, sebagaimana tadi pertanyaan Pak Usman, manajemen strategik ini ada 3, rencana strategik, implementasi strategik, dan juga evaluasi. Jadi rencana strategi ini memang merupakan bagaimana kita menganalisis lingkungan eksternal dengan analisis SWOT dan segala macam, kemudian kita jadikan rencana strategi kita seperti apa. Dari analisis lingkungan, dari analisis SWOT kita menemukan tantangan, kelebihan, kelemahan, dan juga peluang kita. Kemudian kita kedepankan dengan visi, misi, dan tujuan mungkin yayasan atau organisasi kita. Itu kemudian strategi apa untuk memajukannya. Jadi itu yang di rencana strategis. Kemudian rencana strategis ini bagaimana kita menjadikannya implementasi strategis yang terukur. Bagaimana kekecewaan tadi Pak Dedi, kenapa ketika ada rencana kemudian kita tidak mampu mengimplementasikannya, dan ketika kita evaluasi ternyata hasilnya nihil. Jadi rencana itu gunanya memang bagaimana kita bisa menemukan strategi terbaik untuk bisa kita implementasikan sehingga dengan sendirinya organisasi kita akan kompetitif. Kemudian kenapa lembaga pendidikan umum lebih tinggi peminatnya daripada lembaga pendidikan Islam? Misalkan contohnya satu lembaga pendidikan umum, mungkin UNP bikin program studi baru, kemudian di kampus lain, mungkin kampus Islam, itu membuat program studi baru yang sama, peminatnya jauh lebih banyak di pendidikan umum daripada pendidikan tinggi. Mungkin ini kita ya seperti kata Ibu Tuti tadi, mungkin kita masih kalah di kompetitif, tapi ada universitas Islam juga yang bagus, yang mungkin sudah berhasil
melewati kendala-kendala ya, sehingga secara kualitas mereka sudah sama dengan pendidikan umum ya. Kalau kita lihat itu dibiayai pemerintah, diawasi pemerintah, tanggung jawab pemerintah, sehingga mereka dari segala sarana prasarana mereka itu biasanya lebih bagus, mereka lebih kalau kita lihat, kalau kita samakan dengan menanam ya, tanaman mereka jauh lebih di tanah yang subur, dipelihara yang profesional, disirami dan segala macam. Sementara kita mungkin belum semewah itu mungkin mendapat fasilitas. Kalau saya lihat pendidikan umum seperti kalau kita lihat di UNP itu memang bantuan pemerintah dan segala macam itu mereka sangat banyak ya. Jadi mereka secara kendala-kendala yang bersifat aset ya, fasilitas, sarana prasarana, dan mereka juga dengan menjanjikan mungkin gaji yang cukup tinggi, SDM berkualitas mau mengajar di sana, SDM berkualitas mau mengimplementasikan ilmiah di sana, sehingga mereka punya keunggulan kompetitif yang jauh lebih tinggi dari pendidikan kita mungkin ya. Kami pun mungkin di Sabisma berusaha juga belum penuhnya kalau bisa menempatkan diri ya di posisi seperti itu. Jadi kalau saya lihat, kalau pendidikan Islam, apalagi yang dikelola oleh yayasan Islam atau istilahnya pribadi, keluarga, atau SDM Islam itu ya, SDM mungkin badan-badan tertentu, itu mungkin kita belum memiliki sarana prasarana dan segala kelengkapan organisasi yang mereka di pendidikan umum itu dilengkapi lebih bagus daripada kita mungkin. Seperti jawaban. Jadi saya kembalikan kepada moderator, mungkin itu yang bisa saya jawab, Pak Nur, untuk pertanyaan rekan-rekan ini. Terima kasih Bu Emma, alhamdulillah sudah bisa menjawab telepon orang penanya. Kita punya waktu sekitar 30 menit lagi. Saya minta kalau ada penguatan atau memang tambahan jawaban ya, bukan tambahan pertanyaan, tambahan jawaban dari kawan-kawan. Kalau memang ada, silakan, masih ada beberapa kisi-kisi barangkali yang belum lengkap. Seperti tadi dikatakan nilai tauhid dikalahkan karena nilai finansial. Ya, Pak Amir. Salah manajemennya, yang salah orangnya. Padahal itu terjadi di pendidikan-pendidikan Islam sendiri. Ya, silakan Pak Masum. Ya. Jangan, tapi melengkapi jawaban. Masum, silakan Ya. Pak Masum. Ya, saya tidak menambah, mudah-mudahan, tapi nambah masalah. Okay. Tadi saya kira ada sejumlah pertanyaan yang saya kira starting point-nya itu berangkat dari pendefinisian istilah manajemen strategik. Karena memang sebelum ini kan manajemen pendidikan Islam. Sekarang manajemen strategik pendidikan Islam. Jadi kalau ini clear, saya kira wilayah yang kita bahas itu pada tingkat apa? Tadi sudah Bu Emma sudah panjang menggambarkan. Kalau saya kira sesuai dengan namanya, itu manajemen strategik itu berbicara di wilayah strategik. Jadi biasanya itu analisis yang dilakukan itu dalam rangka merumuskan tujuan, visi, misi, dan bagaimana mengelola sumber daya itu untuk mencapai tujuan-tujuan itu. Tapi secara strategik. Lalu nanti ada turunan. Turunan itu ada rencana operasional RENOP tadi, ada jangka panjang, jangka menengah, jangka pendek. Nah, kalau ini sudah lain ini. Jadi wilayah ini kalau kita berbicara tentang manajemen strategik, bisa saja pada tingkat itu sudah bagus, renceranya bagus, tapi pelaksanaan renceranya bagaimana? Ini kan problem ini. Jadi ketika kita melihat lembaga itu jalan atau tidak jalan, kita nggak bisa langsung menyatakan bahwa oh ini renceranya yang tidak bagus. Begitu rencana tidak diterjemahkan ke dalam
rencana operasional. Saya kira rencana itu Rensera itu hanya sebatas mimpi. Memang pada dasarnya kan wilayah mimpi itu wilayah yang sangat ideal. Jadi oleh karena itu yang kita bicarakan itu bagaimana rumusan-rumusan strategis ya, itu diperoleh melalui. Saya kira tadi di penyampaian Bu Emma itu sudah tergambar begitu, tapi dari pertanyaan simpang siur pertanyaan, saya kira mungkin ini ada wilayah yang agak nanti akan ada pertanyaan manajemen pendidikan Islam apalagi. Nah, ini manajemen strategi. Oleh karena itu kita berbicara dalam aspek-aspek strategik dan merumuskan tujuan-tujuan, misi, visi, dan bagaimana mengelola seluruh sumber daya itu dalam rangka mencapai tujuan strategik. Jadi nanti ada turunan lagi. Saya kira mungkin tanggapan aja ini Pak M. Nur. Nah, tadi kan tidak bertanya. Nah, makasih bertanya, tidak boleh lagi. Sekarang tanggapan. Cukuplah 8 orang bertanya. Sekarang penguatan. Jadi hanya menyambung apa yang disampaikan oleh Bu Emma tadi. Iya, iya. Kalau masih ada sebelum kita serahkan pada Pak Prof, silakan. Ya, Pak. Ya, siapa? Ferry, Pak. Pak Eri, silakan. Pak Eri. Ya. Pak Ferry, silakan. Terima kasih, Pak. Ferry, ya. Terima kasih, Pak. Ini saya sangat tertarik dengan pertanyaan Pak Hadi ini tentang rekrutmen tenaga di lembaga pendidikan Islam. Nah, itu memakai istilah the power of orang dalam. Nah, ini saya tapi sebelum kita masuk ke situ, sebenarnya manajemen itu kan sebenarnya seni mengatur bagaimana kita bisa mengatur diri sendiri, lembaga maupun orang lain, kan begitu. Nah, di dalamnya itu kan tentu ada planning, organizing, actuating, dan controlling, POAC yang biasa kita kenal. Nah, jadi kita masuk kepada pertanyaan itu, the power of orang dalam tadi. Nah, tadi Bu Emma sudah mengatakan sebagai prioritas. Jadi begini, saya pernah mendengar sebuah pernyataan terkait loyalitas. Nah, kenapa orang yang sudah kita kenal, kita lebih mengutamakan itu? Karena persoalan loyalitas. Ketika kita sudah mengenal orangnya, kita tentu tahu kapasitasnya, kompetensinya. Artinya kita sudah tidak ragu lagi menempatkan orang-orang itu di posisi mana. Nah, jadi sebenarnya rekomendasi-rekomendasi itu alasannya kenapa itu menjadi prioritas. Nah, itu yang pertama. Yang kedua terkait pertanyaan Pak Isnando terkait ini ayat-ayat Al-Quran ya. Ini mudah-mudahan tidak salah. Ya, Pak. Kalau tidak salah mudah-mudahan benar kan gitu. Amin. Kalau tidak salah benar itu. Jadi ya kalau tidak salah berarti benar. Quran surat As-Sajadah, yaitu manajemen ini kan mengatur gitu ya. Jadi tidak birul amro, tidak birul amran minas samai ilal ard, sumaya ruju ilaihi fi yaumin kana daru alfasana mimma ta'udun. Yang artinya dia mengatur urusan dari langit ke bumi, kemudian urusan itu naik kepadanya dalam satu hari yang kadarnya adalah 1000 tahun menurut perhitungan. Nah, jadi mungkin saya rasa itulah dalil yang tepat. Ayat berapa? As-Sajadah ayat 5. Jadi manajemen ya. Ayat 5 ya. Ya, As-Sajadah ayat 5. Saya rasa itu ayat yang tepat untuk itu. Terima kasih. Mungkin itu dari saya. Oke, Bapak-Bapak, saya minta satu orang lagi sebelum kita serahkan pada Pak Profesor. Benar. Dari Ibu Tafiati, silakan Bu Tafiati. Makasih. Tadi kita sudah mendengar Bu Emma sudah sangat lengkap menjelaskan
Cuma barangkali karena terlalu lengkap itu susah juga kawan-kawan mencerna, Bu Emma. Sehingga dari pertanyaan-pertanyaan tadi terlihat juga belum sepenuhnya tertangkap apa itu manajemen strategik lembaga pendidikan Islam itu. Nah, saya cuma ingin mengkonfirmasi kalau seandainya ada yang tersalah mohon diluruskan juga nanti Pak Prof. Yang saya tangkap tadi itu adalah manajemen strategik itu kata kuncinya itu terkait hal-hal yang vital dan itu dilakukan secara berkesinambungan. Sehingga wujud nyatanya tindakan manajerial sebuah lembaga yang meliputi kegiatan formulasi, implementasi, dan evaluasi. Dan itu menyangkut jangka panjang dan dilakukan secara berulang, terus-menerus, melibatkan sumber daya manusia dan non-manusia di seluruh kekuatan untuk mencapai tujuan. Jadi dengan demikian, yang manajemen strategik itu prosesnya itu 3 itu tadi. Ada formulasi strategi, itu yang disebut dengan rencana, dan untuk perencanaan ini perlu kita lakukan analisis SWOT, karena kita akan merumuskan visi, misi, nilai, lingkungan eksternal dan internal tadi. Ketika gagal merumuskan kekuatan-kekuatan kita, maka itu awal dari kegagalan manajemen. Nah, setelah selesai poin pertama itu formulasi strategis, fase kedua itu adalah implementasi. Nah, di tingkat implementasi itu akan melalui program, anggaran, dan prosedur. Nah, di tingkat kedua ini lebih besar lagi peluang untuk gagal itu. Jadi kalau ada tadi pertanyaan dari antara bapak-bapak tadi itu, di mana persoalan manajemen strategik lembaga pendidikan Islam itu? Nah, bisa berawal dari formulasi tadi yang gagal memformulasikan kekuatan dan kelemahan sebuah lembaga, dan bisa juga di tingkat implementasi. Kedua-duanya itu berpeluang. Apalagi kalau memang tingkat ketiga tidak dilakukan, yaitu evaluasinya. Jadi ini satu kesatuan ini. Ketiga-tiga segmen itulah yang inti dari manajemen strategi. Nah, jadi ketika kita melihat lembaga pendidikan kita yang ada, misalnya yang paling terdekat kita UIN Imam Bonjol. Nah, gimana misalnya, kenapa kok tertinggal di antara UIN yang lain? Kita tinggal melihat aja sisi-sisi formulasi strategisnya seperti apa. Apakah sudah berhasil menginventaris semua kekuatan yang ada dengan kelemahan yang ada. Nah, kalau itu berhasil, berarti kita sudah berhasil memformulasikan strategi, rencana strategis. Nah, yang berikutnya tentu implementasi. Bagaimanapun bagusnya rencana, kalau tidak diimplementasikan dengan baik, tentu tidak juga jadi. Dan yang terakhir itu evaluasi. Saya pikir seperti itu yang saya pahami. Mudah-mudahan yang keliru kita mohon Pak Prof nanti meluruskan. Oke, terima kasih Bapak-Bapak, Ibu, Pak Profesor yang kami hormati. Telah kita laksanakan diskusi dengan 8 orang penanya dan 3 orang penguatan dari teman-teman kita. Walaupun dalam pertanyaan tadi mungkin jawabannya belum memuaskan, perlu kami informasikan, nanti akan memuaskan Pak Profesor. Karena Bu Emma bukanlah alat pemuas. Mudah-mudahan apa yang disajikan nanti bisa memberikan ilmu pengetahuan. Pada Pak Profesor, kita persilakan. Baiklah. Makasih Saudara Ketua.
terakhir saya akan memberikan komentar terhadap diskusi kita pada sore. Jelas suara saya? Jelas. Jelas. Jelas, Pak. Terakhir saya akan memberikan komentar terhadap diskusi kita pada sore ini mengenai manajemen strategik pendidikan Islam. Ya. Jadi dari penyampaian makalah materi oleh Ibu apa tadi? Zulhema. Bu Emma, cukup bagus Bu Emma, materinya, sehingga telah ditanggapi oleh 8 orang penanggap. Ya. Kita dikuatkan oleh 3 orang penguat. Ya. Maka terakhir saya juga akan memberikan sedikit masukan terhadap materi kita pada sore ini. Materi kita adalah mengenai manajemen strategik pendidikan Islam. Jadi ada 3 kata, itu manajemen, itu strategik, dan pendidikan Islam. Ya. Manajemen, kita ketahui apa itu manajemen? Yaitu process of planning, organizing, and executing, serta controlling. Jadi proses POA ya, planning, organizing, executing, dan controlling. Apa itu strategik? Ada orang mengartikan strategik dengan seni. Seni. Jadi manajemen strategik adalah pengelolaan atau seni dalam mengelola. Seni dalam mengelola. Apa yang dikelola? Kalau di sini adalah mengenai pendidikan Islam. Jadi seni dalam mengelola pendidikan Islam untuk memenangkan dalam persaingan. Jadi manajemen strategik adalah seni dalam memenangkan permainan atau pertandingan. Jadi dalam hal ini, Bapak sekalian, maka bagaimana suatu lembaga itu mampu merebut pasar dalam memenangkan persaingan. Ya. Dan juga bagaimana mengoperasikan lembaga itu, serta menarik dan menyenangkan para pelanggan, sehingga diperoleh persaingan yang berhasil. Ada seorang filsuf mengatakan, apa katanya, dalam kita melaksanakan strategik itu, manajemen strategik, harus kita tahu diri kita, tahu musuh kita. Jadi tahu diri kita, tahu musuh kita, baru kita bisa memenangkan pertandingan. Apa katanya? If you know yourself. Apa artinya itu? If you know yourself. Jika kamu mengetahui dirimu sendiri. Jika kamu mengetahui dirimu, and know the other. Dan mengetahui yang lain. Dan tahu musuh kamu, you will not fall in 100 battle. Kamu, apa artinya? You will not fall. Kamu tidak akan gagal. Dalam 100 kali pertempuran. Jadi, if you know yourself and know the other, you will not fall in every battle. 100 battle. Jadi, tahu diri kita, tahu musuh kita, maka kita tidak akan pernah kalah dalam setiap pertempuran. If you know yourself and do not know the other, you will fall one and win in one. If you know yourself, apa artinya? Jika kamu mengetahui diri kamu and do not know the other. Dan kamu tidak mengetahui yang lain. Dan tidak mengetahui yang lain, you will win one and fall one. Kamu akan menang sekali dan kalah sekali. Ya, jadi kalau kita hanya mengetahui diri kita atau sebaliknya mengetahui orang lain, tidak mengetahui diri kita, maka kita akan menang satu dan kalah satu. Jadi berarti bodoh dalam pertempuran. Enggak. If you do not know yourself and do not know the other,
you will fall in every battle. Ya, kamu tidak tahu dirimu dan tidak tahu yang lain, kamu akan gagal. Kamu tidak mengetahui diri kamu Jalannya. dan tidak mengenal musuh kamu, kamu akan mengalami kekalahan dalam setiap pertempuran. Jadi dalam manajemen strategis, kita harus tahu diri kita, tahu musuh kita, dan baru kita akan mengalami kemenangan dalam setiap perjuangan. Jadi inti daripada manajemen strategis adalah seni dalam memenangkan persaingan. Ya, seni dalam memenangkan persaingan. Itu kira-kira inti daripada manajemen strategis. Dari pertanyaan-pertanyaan diajukan oleh peserta tadi, pertama dari Pak Hadi. Itu masalah rekrutmen, ya enggak? Masalah rekrutmen dalam LPI. Apa istilahnya tadi itu? The power of orang dalam. Orang dalam. The power of orang dalam. Ya. Kalau kita bicara masalah rekrutmen, ada dua macam rekrutmen itu. Pertama, internal rekrutmen. Yang kedua, external rekrutmen. Apa artinya internal rekrutmen? Yaitu merekrut orang dalam. External rekrutmen merekrut orang luar. Jadi ada dua macam, ada yang internal rekrutmen dan ada yang external rekrutmen. Mana yang bagus antara keduanya ini? Gantung orang. Keduanya ada bagus, ada tidak bagusnya. Misalnya internal rekrutmen, apa untungnya? Ya, loyalitas. Lebih kenal. Kita mengetahui siapa calon pegawai kita itu, enggak? Iya, Pak. Kita orangnya. Tunggulah. Enggak? Apa kebaikannya, apa kelemahannya, sehingga kita bisa melaksanakan program yang tepat untuk mereka, enggak? Iya. Kalau rekrutmen, internal rekrutmen. Kelemahannya apa? Tidak memberi kesempatan orang yang di luar. Kalau lebih mengutamakan kompetensinya lemah. Perda. Apa itu perda? Perkalian darah. Perkalian darah. Kalau didasarkan pada perda, nah ini banyak kelemahannya. Ya enggak? Sehingga yang direkrut itu belum tentu orang yang berkualitas, ya enggak? Illa ahliha, Pak. Maka timbul masalah dalam organisasi. Apalagi dalam organisasi pemerintahan. Lebih mudah mengangkat daripada memberhentikan pegawai. Lebih mudah mengangkat daripada memberhentikan pegawai di pemerintahan. Kenapa? Kalau mengangkat itu kalau memenuhi persyaratan administrasi, persyaratan akademis, maka kita bisa mengangkat pegawai kita enggak. Tapi kalau memberhentikannya sangat sulit. Saya ada pegawai saya dulu di IAIN itu, ya apa kerjanya setiap minggu minjam PT saya taruh. Cuma tidak minjam PT. Oh, diancamnya tuh. Diancamnya kita. Sehingga apa kata Pak Mr. Fudin, kalau kamu Pak Joko keluar, dia tidak dibayar utangnya. Habis itu payahnya mengeluarkan, memberhentikan pegawai. Apalagi sekarang enggak. Kalau tidak tepat kita memberhentikan pegawai itu, kita bisa ya apa namanya itu? Diadukan ke pengadilan enggak di PT UN-nya kita enggak? Ya dituntut, Pak. Jadi lebih sulit memberhentikan daripada mengangkat di instansi pemerintahan. Ya. Jadi masalah rekrutmen ada yang internal dan ada yang eksternal. Kalau yang eksternal itu untungnya apa? Kita bisa memilih calon yang terbaik, enggak? Calon yang terbaik sesuai dengan kebutuhan kita. Kalau yang eksternal, kita bisa memilih calon yang terbaik sesuai dengan persyaratan dan kebutuhan kita. Ya. Jadi tadi dikatakan oleh Ibu Anu, Bu Emma, dalam rekrutmen ini kadang-kadang juga kita ada
perlu rekomendasi, Bu Emma. Iya, Pak. Perlu adanya rekomendasi dari orang-orang yang mengetahui tentang calon kita. Kadang-kadang ini juga perlu. Paling tidak ada surat pengalaman kerja, enggak? Surat pengalaman kerja yang dilampirkan, sehingga kita bisa mengambil keputusan tepat terhadap calon kita itu. Jadi kira begitu, ya Bu Emma? Iya, Pak. Ya, jadi ada di samping itu dilakukan tes. Tesnya ada tes administrasi dan ada tes kemampuan. Bahkan terakhir dia tutup dengan wawancara. Ya, kita mengharapkan pelaksanaan itu betul baik tes administrasi maupun tes kemampuan, apalagi tes wawancara. Kadang-kadang di tes administrasi lolos, di kemampuan lolos, di wawancara gagal. Saya pengalaman itu bapak-bapak dan ibu sekalian. Anak saya yang tertua, Prima, kita tahu anak saya Prima ya? Tahu Pak. Sirna, Ya, gitu. tahu, Pak. Itu ikut tes masuk rekrutmen jadi dosen di UN, di IKIP dulu. Di administrasi lolos. Tes kemampuan nomor 1. Tapi di wawancara jatuh. Perda kurang. Sampai jatuh, kiranya ada anak profesor yang juga ikut tes. Nah, Pertalian darah kurang. Perdanya yang lebih menonjol. Perdanya yang lebih menonjol. Ini juga masalah dalam pelaksanaan melakukan seleksi terhadap calon pegawai kita itu dalam rekrutmen. Ya. Jadi seharusnya bagaimana? Karena kita ketahui bahasa pendidikan itu merupakan suatu sistem, ya, suatu sistem. Apa itu sistem? Apa itu sistem? Sistem merupakan bagian-bagian kesatuan dari Sistem ialah suatu totalitas, suatu keseluruhan yang terdiri pada komponen-komponen yang saling berkaitan dan saling mempengaruhi antara satu sama lainnya. Model suatu sistem itu ada input, ada proses, dan ada output, serta adanya feedback. Ya Bu Irma, adanya feedback. Ada input, ada proses, adanya output, adanya feedback. Dalam pelaksanaan sistem itu, kadang-kadang dalam feedback itu apa? Kadang-kadang inputnya yang salah. Kadang-kadang prosesnya salah. Sehingga kita mengetahui di mana letak lemahnya pelaksanaan manajemen kita. Jadi seluruh komponen itu harus diperhatikan dalam pelaksanaan manajemen strategik itu. Kira begitu kira ya Pak Adi. Mana Pak Adi? Adi. Mana Pak Adi? Ya Pak, saya paling Mana Pak Adi? Yang Jadi paling seluruh bawah, komponen itu harus diperhatikan dalam pelaksanaan dalam menghindarkan terjadinya kelemahan-kelemahan dan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaan manajemen strategik. Oke Pak Adi? Oke Pak, terima kasih Ya. penjelasan. Ini dari Pak Adi. Juga dari Ibu Tuti Alawiyah, juga masalah kejelian pimpinan dalam memilih strategik. Di sini ada kualitas dalam PI itu ada yang lembaga pendidikan Islam itu ada yang bagus dan ada yang kurang bagus. Kita akui itu ada yang bagus dan ada yang kurang bagus. Ya enggak? Baik dalam yang bagus itu misalnya dalam manajemen dalam pesantren modern itu lebih banyak yang bagusnya. Seperti misalnya tadi itu masalah seperti Arisalah. Ya. Jadi kira-kira pimpinan itu harus mampu melakukan analisis lingkungan. Melakukan analisis lingkungan. Lingkungan apa? Lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Ya. Jadi seorang pimpinan harus mampu menganalisis
lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Ya. Apa tuh lingkungan eksternal? Misalnya pemilik saham, pemerintah, pesaing, pemasok, masyarakat, pelanggan, kelompok kerja, dan lainnya. Itu termasuk lingkungan eksternal. Dan lingkungan internal itu yang dalam organisasi, ya enggak? Internal. Misalnya struktur organisasi, budaya, organisasi, serta sumber daya yang ada. Ini termasuk lingkungan. Jadi Pak Bu Tuti memang harus bisa melakukan analisis lingkungan, baik lingkungan internal maupun lingkungan eksternal. Dari Pak Zal hampir sama dengan sebelum ini. Jadi seluruh komponen itu harus diperhatikan. Ya. Bu Asnah. Jadi analisis SWOT, ya, strength, weaknesses, opportunity, and threat. Apanya yang harus dianalisis? Ya. Ancaman. Kekuatan. Kelemahan. Jadi tadi dijelaskan oleh Ibu mengenai strategic planning, perencanaan strategik. Jadi perlu adanya yang maksud dengan planning strategik. Jadi perencanaan strategik. Jadi perencanaan ini sangat penting dalam segmen strategi. Kenapa? If you fall to plan, you are planned to fall. Apa artinya itu? If you fall to plan, you are planning to fall. If you fall to plan, you are planning to fall. Jika kamu gagal dalam sebuah rencana, jika kamu gagal dalam membuat satu perencanaan, berarti kamu sedang merencanakan suatu kegagalan. Jadi kalau kita gagal dalam membuat satu perencanaan, berarti kita sedang merencanakan suatu kegagalan. Ya. Dalam perencanaan strategi itu, jadi ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, baik dalam strength-nya, weaknesses-nya, opportunity, dan threat-nya. Antara lain mengenai kelembagaannya, mengenai kurikulum, mengenai perpustakaan, penelitiannya, pengabdian masyarakat, kemahasiswaan, sarana, dan prasarana. Ini harus dirumuskan dalam planning strategik. Ya, baik dalam strength, dalam weaknesses, dalam opportunity, dan dalam threat-nya. Jadi aspek-aspek ini harus diperhatikan dalam membuat suatu strategic planning. Oke? Kira-kira masih ada yang masih perlu saya jelaskan? Silakan. Masih ada? Silakan. Ada yang perlu dipertanyakan? Silakan. Bedanya dengan manajemen pendidikan biasa apa? Ada? Bedanya dengan manajemen pendidikan saja. Pak Masum. Ya, dari. Suaranya kurang jelas. Ya, halo. 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 Ya. Halo. Ya, Pak, ya. Jadi kira-kira bedanya dengan manajemen pendidikan biasa, Pak? Kan ada manajemen pendidikan, ada manajemen strategik pendidikan. Jadi kalau kita runut dari definisinya, manajemen saja ada yang mendefinisikan seni. Jadi pada tingkat manajemen itu sudah diartikan seni. Jadi makna strategiknya nanti bagaimana itu? Strategiknya itu seni dalam memenangkan persaingan. Memilih proses yang perlu dilakukan dalam pelaksanaan manajemen itu. Di manajemen ada 4 tadi enggak dalam pelaksanaan kuatnya itu. Gitu. Dalam memenangkan
persaingan itu utamanya. Kira dalam manajemen strategik itu kira Pak Masum. Oke? Pak, Iya. Pak, Ya. Pak, Pak. Ya. Pak, apakah dalam analisis SWOT itu kita membutuhkan masukan-masukan dari luar atau bagaimana Pak? Perlu nggak? Oh iya, perlu. Iya. Eksternalnya eksternal environment juga harus kita ketahui. Memang harus kita undang ya Pak. Biasanya kan kita saja yang analisis SWOT itu, tapi memang harus kita undang orang luar ya Pak. Untuk mencari apa ya? Datanya perlu tuh orang luar ya. Perlu. Perlukan data yang lengkap dalam membuat strategi planning itu. Oke, Bos. Nah. Ya Pak. Ya. Yang lain? Masih ada? Ada tadi Pak Prof. Nilai-nilai tauhid dikalahkan dengan nilai-nilai manajemen. Ada tadi nilai-nilai akidah, nilai-nilai tauhid dalam perekrutan. Apa contohnya? Apa contohnya? Bisa jadi pengrekrutan peserta didik dari sebuah lembaga Ya. yang konotasinya berorientasi kepada nilai fulus. Sehingga telah mengalahkan mengalahkan nilai-nilai yang ada di manajemen itu sendiri. Apa yang salah nih orangnya, manajemennya, atau situasi kondisinya? Nah, ini Pak Prof. Yang jelas pertama yang salah itu kan yang pimpinan itu dalam merekrut calon staf kita itu, pimpinan yang salah. Mungkin pimpinan itu lebih orientasinya material, ya enggak? Ya. Gitu. Lebih mengutamakan materi pada yang moralnya. Salahnya sana. Men-nya itu yang salah. Men-nya itu. Ya. Pimpinnya itu yang salah. Oke, Pak Senando. Oke, Pak Ibnur, Pak. Pak Nur, silakan Pak Nur. Nah, itu yang tadi saya, Pak. Ah, Bapak Nur yang tadi itu. Iya. Pak, tanya satu Pak. Ya. Silakan. Halo. Ya. Iya Pak. Ya, Osman. Penerapan manajemen strategi lembaga pendidikan Islam ini Pak. Kalau kita lihat ini Pak, di apa kira-kira yang membedakan misalnya di lembaga pendidikan Islam di pesantren contohnya gitu Pak ya. Ya. Di pesantren. Kalau kita lihat di pesantren di Sumatera misalnya, itu kenapa kok bisa terlalu mahal gitu ya, mahal sekali biayanya. Apakah orientasi mereka itu memang seperti yang tadi, nilai-nilai manajemennya kan istilahnya nilai-nilai materialnya, nilai-nilai marketingnya lebih tinggi ketimbang nilai-nilai tauhid, nilai-nilai sosial, nilai-nilai pendidikan gitu. Dibandingkan dengan pondok pesantren yang ada di Jawa sana gitu Pak. Pondok pesantrennya ada di Jawa itu kalau kita lihat fasilitasnya luar biasa, bagus-bagus, tapi biayanya sangat murah. Contohnya saja Gontor atau pondok pesantren apa kemarin itu yang jumlahnya ribuan. Tapi biayanya sangat murah, Pak. 500, 600 lah gitu. Nah, sementara di kita ini di atas 1 juta lebih, bahkan mencapai 2 jutaan. Nah, kira-kira ini apanya yang salah ini, Pak? Padang mah pada Jawa. Setiap lembaga itu. Tidak, tergantung pada lembaga itu. Kalau di Jawa itu kan murah. Iya, nasi Padang mah Pak. Hah? Nasi Padang mah pada uduk. Ah iya. Orientasinya yang berbeda Pak Usman. Pak, kalau sempat kita tanya waktu ke Gontor itu kita tanya, mereka bilang mereka tidak pakai pegawai. Kalaupun ada ustadz, mereka tidak pernah digaji. Nah ini kan nilai-nilai sosial, nilai-nilai tauhidnya kan tinggi gitu. Mereka cukup hidup mereka di pondok itu sudah luar biasa, dan mengabdi kepada pondok itu sudah merupakan pengabdian yang sangat tinggi gitu. Nah sementara di kita semuanya diukur dengan uang gitu Pak. Sedikit-sedikit kepada pegawai pasti uang. Orientasi tadi Pak Usman.
orientasi yang salah. Ya. Kalau di kita mungkin orientasinya untuk mengejar kualitas itu perlu uang, itu mungkin enggak. Tapi kalau di sana mungkin lebih banyak orientasi moralnya. Hah? Pak. Ya. Satu lagi Pak. Ya. Kalau di kantor itu pembinanya kan langsung santrinya Pak, kakak-kakaknya. Nah, kalau di yang lain itu pembinanya itu orang memang guru dan digaji gitu Pak. Ya. Kemudian kalau di pondok lain kan ada pondok modernnya sekarang itu Pak. Ini memang bergelut dengan teknologi-teknologi. Iya Pak. Ya mungkin cara pengelolaan sumber dayanya itu yang masalah buatnya. Iya iya. Sumber daya itu termasuk manusia, sarana dan prasarana itu mungkin yang membedakan kita dengan di Jawa itu. Jadi misal bisa menggunakan sumber dayanya daripada santri, enggak? Sehingga bisa biaya murah begitu. Ya, kita kan enggak. Iya. Kalau orang Padang itu selero enggak sama orang Jawa ada enggak? Kalau awak kalau enggak apa-apa, enggak mau kalau orang Jawa itu jual saya tempe tahu tempe saya bisa. Kalau awak kan enggak di laut enggak mau enggak. Mungkin orientasi tadi yang berbeda mungkin. Iya, Pak. Ya. Kemudian santrinya disuruh berusaha, Pak, misalnya menanam, beternak gitu, Pak. Nah, iya. Jadi pengelolaan manajemen itu ada perbedaan. Mereka itu menggunakan seluruh sumber daya yang ada. Iya, iya, Pak. Dengan tidak mengorientasi kepada materi. Kalau kita kali banyak materi mungkin. Iya. Gitu. Iya, Pak. UUD, Pak, UUD, Pak. Ya, ujung-ujungnya duit. Ya. Saya juga mengalami itu, cucu saya yang di Harau itu masuk usia 18 juta masuk. Iya, Pak. Uang bulannya sampai 3 juta kan berat itu. Kalau tidak sembarang apa tidak bisa sekolah anak. Tapi karena orang tuanya ini ada kemampuan ada dan keinginan yang tinggi pula, maka terpaksa anak juga dimasukkan ke sana, enggak? Nah, begitu aja. Itu segera itu. Nah, kira-kira yang lain bisa ada? Berarti itulah mungkin tadi, Pak. Itu yang maksud yang kita tanyakan tadi, Pak. Kadang-kadang memang nilai-nilai nilai-nilai tauhid ini itu kalah. Nah, iya. Jadi penilaian terhadap apa itu pelaksanaan itu yang pengelolaan itu yang berbeda mungkin antara kita dengan yang di Jawa itu kira. Kalau mereka kalau biasa dengar cucu saya juga digontor sekolahnya. Makannya tuh aduh sedih kita melihat dia makan itu. Tempe, Pak. Hah? Tempe, tahu, paling kacang abu. Nah, itu kalau dakwah mah bisa waktu. Banyak orang tua tuh yang enggak sanggup, enggak betah dia, enggak tahan hati dia melihat anaknya di sana. Enggak sampai selesai enggak banyak seperti itu. Begitu. Tapi dalam pembinaan mental spiritual lebih bagus mereka itu. Bagus sekali. Ya, sama kontor banyak yang bagus-bagus, Pak. Iya. Banyak yang bagus. Ya. Oke, yang lain? Kira bagaimana kira Pak Nur? Pak Nur, masih ada? Sudah, Pak. Sudah. Berhubung, saya rasa sudah, Pak Prof. Waktu. Berhubung karena waktu kita udah lewat. Ya. Dan kembali Bapak Ibu yang berbahagia. Kita cukup sekian. Kita sudah membacakan hamdalah. Alhamdulillah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi saya moderator membuka acara. Terima kasih Pak Profesor, terima kasih Bu Zulherma yang telah menyajikan makalah dan Pak Prof penguatan yang luar biasa kepada kita. Sampai kita pada suatu kesimpulan bahwa lembaga itu maju karena manajemen. Manajemen itu hancur karena men itu tergiur karena ini, kata beliau. Ini perlu diwaspadai ini. Jadi untuk majunya sebuah lembaga perlu manajemen yang strateginya luar biasa kita laksanakan. Ini penguatan yang telah Bapak Profesor berikan. Terima kasih Pak Prof. Mudah-mudahan ilmu ini bermanfaat bagi kami. Pak Prof sehat dan kami bisa menyelesaikan studi dengan tepat dan cepat.
Demikian kuliah kita pada sore hari ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.